Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran mata pelajaran kimia kelas 11 semester ganjil. Tema materi, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP adalah hasil bagi antara hasil kali tekanan parsial gas-gas di ruas kanan dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas di ruas kiri, masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Tekanan parsial suatu gas atau kita sebut P dirumuskan sebagai P sama dengan mol gas tersebut dibagi oleh mol seluruh gas dikali P. P yang dimaksud adalah tekanan total campuran gas-gas, sedangkan Kp adalah tetapan kesetimbangan menggunakan data tekanan parsial dari zat terlibat dalam reaksi. Misal, terdapat persamaan reaksi A dalam wujud gas dengan koefisiennya M, kemudian ditambah zat B, wujudnya gas juga dengan koefisiennya M, terjadi reaksi kesetimbangan, kemudian menghasilkan C, wujud gas dengan koefisiennya Q, dan ditambah zat B, wujudnya juga gas dengan koefisiennya R. Maka rumusan Kp itu adalah tekanan parsial zat C pangkat Q dikali tekanan parsial zat D pangkat R dibagi oleh tekanan parsial zat A pangkat M dikali tekanan parsial zat B pangkat M. Sehingga dihasilkanlah rumusan sesuai tampilan tersebut. Nah, ada yang menjadi pedoman atau catatan bagi kita semua bahwa yang pertama hanya gas dan larutan yang masuk ke dalam rumusan Kc karena nanti ada hubungan Kp dengan Kc. Kemudian yang kedua hanya gas yang masuk rumusan Kp. Hubungan Kp dan Kc adalah Kp sama dengan Kc dikali R dikali T, R dan T pangkat delta N. R itu adalah 0,082 liter atmosfer mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Jadi R itu adalah tetapan gas. Sedangkan T adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Dan delta N adalah jumlah koefisien gas kanan dikurangi jumlah koefisien gas kiri. Jadi, apabila terdapat persamaan reaksi, harus disetarakan dulu. Kemudian yang berikutnya, Kp sama dengan Kc. Itu akan terjadi apabila jumlah koefisien gas kanan itu sama dengan jumlah koefisien gas kiri. Berikut latihan soal penerapan mengenai tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Nomor 1, terdapat reaksi setimbang. Jadi, ada zat P wujud gas ditambah 3Q wujud gas menghasilkan 2R wujud gas. Dalam kesetimbangan terdapat 0,2 mol P, 0,5 mol Q, dan 0,5 mol R. Bila tekanan total pada kesetimbangan adalah 24 atmosfer, tentukan harga Kp. Nah, maka tekanan parsial P itu sama dengan 0,2 dibagi 1,2 dikali 24 sama dengan 4 atmosfer.
Jadi 0,2-nya itu adalah mol zat P. Dan dibagi 1,2-nya adalah jumlah mol daripada zat P, zat Q, dan zat R, yaitu 1,2. Sedangkan kali 24-nya itu adalah dalam soal disampaikan bahwa tekanan total pada kesetimbangan adalah 24 atmosfer. Demikian pula untuk mencari tekanan parsial zat Q, maka mol zat Q-nya adalah 0,5 dibagi mol total adalah 1,2 dikali tadi tekanan totalnya 24, maka dihasilkanlah 10 atmosfer. Untuk tekanan parsial R, karena R itu molnya juga 0,5 mol sama dengan Q 0,5 mol, maka dihasilkan sama adalah 10 atmosfer. Nah, tinggal dimasukkan ke rumusan KP-nya, tekanan kesetimbangan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, maka sama dengan P zat R dikuadratkan dibagi P zat P dikali P zat Q dipangkatkan 3. Karena tadi tercantum pada persamaan reaksinya koefisien P1, Q3, dan R adalah 2. Sehingga rumusan tetapan kesetimbangannya menunjukkan bahwa tekanan parsial zat R dibagi dengan tekanan parsial zat P dan Q sebagai reaksi masing-masing dipangkatkan koefisien reaksinya. Dihasilkanlah 10 pangkat 2 dibagi 4 kali 10 pangkat 3, hasilnya adalah 1/40 atau KP-nya adalah 0,025 atmosfer pangkat min 2. Demikian penyelesaian untuk nomor 1. Untuk nomor 2, sebanyak 5 mol gas amonia dimasukkan dalam suatu wadah dan terurai sebanyak 2 mol menghasilkan gas nitrogen dan gas hidrogen. Campuran gas-gas pada kesetimbangan menimbulkan tekanan total 3,5 atmosfer. Tentukan KP. Dari soal tersebut, kita buat dulu persamaan reaksinya. NH3 dengan koefisiennya 2 wujud gas menghasilkan N2 wujud gas dan H2 dengan koefisien 3 wujud gas. Kita buat reaksi pembatas. Mula-mula NH3 dalam soal diketahui 5 mol, masukkan 5. Tentunya untuk hasil reaksi itu tidak diketahui, maksudnya adalah nilainya 0. Sedangkan dalam keadaan reaksi NH3 dalam soal disampaikan 2 mol, sehingga dituliskan 2 mol di sini. Kemudian N2-nya tentunya sesuai dengan perbandingan koefisien pada persamaan reaksi, maka kalau NH3 sebanyak 2, maka N2-nya adalah 1 dan H2-nya adalah 3. Sehingga bilangan 2 banding 1 banding 3 dalam persamaan reaksi sesuai dalam keadaan reaksinya. Kemudian dalam keadaan setimbang, untuk NH3 tinggal kita kurangi. 5 dikurangi 2 adalah 3. Nah, untuk hasil reaksinya merupakan penjubahan, jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1 dan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Sehingga keadaan setelah reaksi atau dalam keadaan setimbang terdapat NH3 sisa sebanyak 3 mol, N2 yang dihasilkan 1 mol, dan H2 yang dihasilkan 3 mol. Berikutnya kita tentukan tekanan parsial daripada NH3. Nah, itu adalah jumlah mol NH3-nya dibagi jumlah mol total dikali tekanannya. Nah, jumlah mol NH3 dalam keadaan setimbang tadi ada 3 dibagi
Mol total dalam keadaan setelah timbang, jadi 3 tambah 1 tambah 3, berarti 7. Jadi 3/7 kali tekanannya 3,5, sama dengan 3/2. Dengan cara yang sama untuk tekanan N2 dan H2, maka diperoleh tekanan parsial N2 1/2 dan tekanan parsial H2 adalah 3/2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusan KP atau tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Sama dengan tekanan parsial N2-nya tadi adalah setengah, kemudian tekanan parsial H2-nya pangkat 3 karena pada rumusan tetapan kesetimbangan sesuai dengan koefisiennya masing-masing. Jadi dipangkatkan koefisiennya. Tekanan parsial H2 pangkat 3. Tadi diperoleh 3/2, maka pangkat 3. Dibagi tekanan parsial NH3 pangkat 2. Sehingga kita tuliskan 3/2 pangkat 2 sama dengan 3/4. Maka diperolehlah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanannya atau KP sama dengan 0,75 atmosfer kuadrat. Demikian untuk materi tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.